Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau lewat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Maret 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah dapat mengatasi keraguan kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 28. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 31 sampai 33 dan Yakobus pasal yang kedua. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, saya akan bacakannya. Demikian firman Tuhan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Perikop ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Setelah itu dilanjutkan pada kebangkitan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah dasar doktrin agama Kristen. Orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran agama Kristen akan selalu berusaha untuk mencari-cari alasan untuk meniadakan kebangkitan Yesus Kristus. Semakin giat mencari-cari alasan untuk menghilangkan fakta sejarah tentang kebangkitan Kristus dari kematian, akan semakin banyak menemukan penjelasan untuk memperkuat berita kebangkitan itu. Untuk mempelajari konten teks ini akan melihat beberapa topik. Yang pertama, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka iman orang-orang Kristen akan sia-sia dalam ayat 14.
Kebangkitan Kristus dari kematian tidak sekedar salah satu pokok penting, tetapi menjadi fondasi dalam doktrin atau pengajaran agama Kristen. Munculnya Injil Kristus ke dunia ini disebabkan oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan inilah yang menyebabkan adanya kabar baik atau kabar gembira dan atau kabar kesukaan bagi manusia. Kebangkitan Kristus ini yang menyampaikan berita bahwa kekuatan dosa telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Tidak terdapat kekuatan di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa dosa atau kematian kecuali oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah satu-satunya yang memberi harapan baru untuk membebaskan manusia dari kematian kekal. Sejak Kristus bangkit, kuasa dosa yang telah menjerat kehidupan manusia selama ini telah berakhir. Kebangkitan inilah yang memerdekakan kehidupan manusia berdosa untuk memperoleh hidup kekal bersamanya. Tidak tersedia keselamatan bagi manusia berdosa tanpa kebangkitannya. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan atas kematian. Hanyalah melalui jalan ini, manusia berdosa memiliki jalan keselamatan. Lalu yang kedua, Kristus sebagai buah sulung kebangkitan dalam ayat 20-23. Apa yang dimaksud dengan buah sulung? Buah sulung dalam hal ini adalah bukti otentik bahwa pohon telah menghasilkan. Hal ini disampaikan Paulus untuk menegaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Karena Paulus termasuk menjadi salah satu saksi kunci tentang kebangkitan Kristus. Paulus telah dewasa pada zaman ketika terjadi kebangkitannya Kristus dari kematian. Ia hadir di tempat peristiwa ketika Stefanus menjadi syahid karena dirajam atau mati karena dilempari dengan batu. Bahkan ia yang menjaga jubah dan peralatan para pelaku yang merajam Stefanus ketika itu. Paulus menyebut Kristus sebagai buah sulung kebangkitan yang menjamin jaminan bagi orang-orang percaya kepadanya pada suatu saat nanti akan dibangkitkan. Kristus menjadi jaminan akan terjadinya kebangkitan setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, Kristus mengalahkan penguasa maut dalam ayat 24-26. Pada teks ini Paulus menggambarkan Kristus menjadi penguasa yang begitu agung. Semua penguasa kejahatan sepanjang sejarah telah dikalahkan. Karena tidak terdapat dari seluruh penguasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa kematian selain Kristus. Semua penguasa di bumi ini akan ditarik oleh kekuatan kematian kekal, kecuali Kristus, musuh utama dan akhir yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun adalah maut atau kematian. Satu-satunya yang dapat mengalahkan kekuatan kematian itu adalah Yesus Kristus. Disinilah letak keagungan kemuliaannya dapat memerintahkan penguasa kematian untuk takluk di bawah kekuatannya yang tiada tara. Percaya sepenuh hati kepadanya akan memperoleh kebangkitan mengikuti kebangkitannya. Inilah Injil atau kabar gembira yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang dapat memproklamasikan kebangkitan atas penguasa kematian selain Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat membebaskan setiap orang dari kematian kekal dengan kuasa kebangkitannya. Dengan percaya kepadanya, setiap orang yang telah ditetapkan untuk mati dalam kekekalan akan bangkit bersama-sama dengan Dia nanti. Lalu yang keempat, segala sesuatu takluk di bawah Kristus dalam ayat 27-28. Tidak hanya penguasa, tetapi segala sesuatu tunduk di bawah kuasa Kristus. Tidak satu pun dari segala sesuatu yang terdapat di surga, di bumi, dan di bawah bumi yang tidak tunduk di bawah kuasa Kristus. Tidak satu pun dari kalangan penguasa yang terdapat pada alam semesta di sepanjang sejarah pemerintahan yang tidak mengetahui hal itu. Iblis sepanjang masa mengetahui hal itu. Setan yang terdapat di kota Gadara pun menyadari kekuatan Kristus dalam Matius pasal ke-8.
Tetapi mereka ingin melemahkan setiap orang supaya berada dalam pengaruhnya. Hanya setiap orang yang memohon perlindungan Yesus Kristus yang tidak terseret pada kelompok itu. Mereka berupaya terus-menerus untuk membujuk Adam dan Hawa untuk terpengaruh pada kelicikannya. Mereka berpuasa untuk menjerat orang-orang percaya, keluarga umat Tuhan, gereja Tuhan, dan bangsa-bangsa supaya berpaut kepada mereka. Yang dapat menghindarkan setiap orang dari kekuatannya hanya kuasa Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa kematian. Hanya karena karyanya di kayu salib dan kebangkitannya yang mengalahkan kekuatan akhir, yakni kuasa kematian. Setelah segala sesuatu takluk, Kristus akan menyerahkan kerajaan seluruhnya kepada Allah Bapa. Tujuan akhir dari perjuangannya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Semua sedang bergerak menuju pemulihan segala sesuatu pada pemerintahan kerajaan Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha agung, maha benar, dan maha adil. Baginyalah segala hormat dan kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Allah dapat mengatasi segala keraguan kita. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan, itu semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah keraguan-keraguan yang sedang menguasai hati dan pikiran kita itu semuanya dapat terselesaikan. Hanya Engkaulah jalan, hanya Engkaulah yang menjadi pusat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini biarlah selalu merema bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.